Akhir September 2019, ribuan massa berdemonstrasi mengepung gedung DPR Jakarta. Demonstrasi ini dikenal dengan aksi reformasi di korupsi. Rencana DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang KPK dan KUHP yang mendorong massa turun ke jalan. Tapi tak hanya itu, ada 7 tuntutan lain yang disuarakan. Salah satunya adalah penghentian pembakaran hutan yang dilakukan korporasi. Kebakaran hutan memang hampir tiap tahun mengancam Indonesia. Tahun 2015 misalnya, kebakaran hutan hebat melanda Indonesia. .6 juta hektar hutan hangus, 24 orang meninggal dunia. Kerugian mencapai 211 triliun rupiah. Siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan ini? Apakah korporasi seperti digaungkan dalam demonstrasi reformasi di korupsi, atau masyarakat lokal yang disebut sebagai peladang? Institute for Ecosoc Rights sudah lebih dari 1 dekade melakukan penelitian ekspansi industri sawit di Indonesia. Tahun 2018, Ecosoc kembali melakukan penelitian tentang industri sawit dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama mereka yang beralih dari peladang menjadi pekebun sawit. Ternyata ada banyak komunitas asli yang selalu kan dikatakan sawit ini menyejahterakan, maka kita harus bicara soal ekonomi. Jadi kesejahteraan itu selama ini kan hanya diomongkan secara ekonomi. Nah, kita melihat secara lebih luas, baik ekonominya, sosial budayanya, dan juga aspek keberlanjutan seperti yang dijanjikan tadi gitu. Jadi 3 aspek itu adalah aspek ekonomi, dampak dari sawit, pilihan untuk bertanam sawit itu terhadap aspek ekonomi, terhadap aspek sosial budaya, dan aspek keberlanjutannya. Apakah keuntungan ekonomi itu juga akan berlanjut? Kita bisa lihat bagaimana dampaknya ketika sawit masuk. Penelitian ini dilakukan di 3 daerah, yakni Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah. Metodenya dengan membandingkan kehidupan masyarakat desa yang beralih berkebun sawit dan yang menolak sawit. Oke, teman-teman, kita hari ini ngomongin soal pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi, jadi desa sawit, desa non sawit. Kemarin kita sudah pilih 3 provinsi ya. Sudah menentukan Bengkulu, Kalimantan Tengah, kemudian Sulawesi Tengah. Juli 2018, Sri Palupi dan tim peneliti berangkat ke Kalimantan Tengah. Inilah aktivitas rutin masyarakat desa non-sawit di Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Kala itu pohon durian di hutan sedang berbuah lebat dan saatnya dipanen.
Buah durian ini akan dibawa ke pasar untuk dijual. Jika rutinitas warga desa Non-Sawit memanen hasil hutan, inilah rutinitas warga desa Sawit di Kecamatan Bulek Timur, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Sejak pagi buta, warga desa Sawit sudah harus bangun dari tidur mereka. Setelah bersiap dengan perlengkapan, mereka dijemput mobil yang mengangkut ke kebun sawit. Warga desa Sawit lain juga melakukan aktivitas yang sama. Ini semua terjadi sejak investasi sawit masuk pada tahun 2007. Masuknya investasi sawit ini ternyata menyimpan kisah penuh tipu daya dan intimidasi. Kalau orang bongkar, congkir gitu, doser gitu kan. Ini memang mereka ini ada secara perampas secara tidak langsung. Tapi ini ada berunsur dari pemerintah juga kelihatannya. Karena kan kode mereka ada di pemerintah. Izin prinsip itu dikatakannya sudah kuat katanya. Padahal ini kan untuk cara mereka bersosialisasi kepada masyarakat bisa enggak. Ya. Kan gitu aja. Bukan izin prinsip untuk melakukan cara perampasan. Dia bilang enggak ada, saya menjual pun enggak ada. Kan biasanya saya datang ke kantor, Pak masih beli tanah. Ya masih beli di mana tempat di sini. Nah, kan langsung diukur kan. Habis itu kan pertama kan nego harga kan berapa, kalau nggak cocok kan belum kita ukur kan. Itu nggak ada bilang apa. Taunya Bapak gimana kalau tanahnya tiba-tiba digusur? Taunya gimana? Taunya saya nengok ke sana. Namanya kebun kan sering tengok. Namanya kebun kan sering 2-3 bulan sekali ditengok, 2-3 bulan sekali ditengok. Terus? Atau penggusuran Mirsa dulu kan sudah saya batasi, sudah dibikin jalan. Nggak bisa lewat lagi di situ, zamannya Pak Erwin itu. Nah itulah, itu langsung tergusur, langsung mau tidak mau saya jual lah. Sejak itu, hutan di desa-desa Kecamatan Bulek Timur dibabat. Gelondongan batang kayu hutan diangkut keluar. Dan di atas lahannya ditanami bibit sawit. Pohon setinggi puluhan meter ini adalah saksi bisu. Kawasan ini dulunya adalah areal hutan lebat. Namun, kini sudah beralih menjadi hamparan kebun sawit. Desa-desa di Bulek Timur kini dikepung kebun sawit. Desa-desa ini kini bisa disebut sebagai desa sawit. Dari luasan kebun sawit itu, puluhan ribu hektar milik perusahaan sawit. Hanya ratusan hektar yang dimiliki masyarakat. Sawit kini sudah mengubah lanskap desa-desa di Bulek Timur. Tak hanya lanskap desa, investasi sawit juga mengubah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya warga. Ekspansi besar-besaran kebun sawit membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Warga desa Sawit, terutama kaum perempuan, kini beralih status bekerja menjadi buruh di kebun sawit. Yang banyak perempuan Bu, yang kerja tuh. Kenapa Pak? Ya, ini kan
laki kurang. Ini perempuannya dianggap 60% lah Bu, hampir 70% perempuannya. Menjadi buruh di kebun sawit, warga mendapatkan upah. Jika ditotal, per bulan mereka mendapat uang jauh lebih tinggi dari saat mengolah ladang. Merujuk data di infografis, penghasilan warga desa non-sawit memang lebih kecil dibanding dengan desa sawit. Namun, warga desa non-sawit ternyata lebih tahan terhadap krisis ekonomi dan pangan. Karena bahan pangan diproduksi sendiri dari lahan milik mereka. Di saat krisis pangan, warga non-sawit di Kecamatan Delang bisa memanfaatkan padi hasil panen tahun sebelumnya yang disimpan di lumbung. Selain padi, lahan mereka juga ditanami aneka tanaman, seperti buah-buahan, sayur, dan jahe untuk dikonsumsi sendiri bahkan dijual. Sementara di desa sawit, upah tinggi tak otomatis membuat mereka lebih sejahtera, sebab pengeluaran mereka juga naik berlipat-lipat. Beras, sayur, dan kebutuhan lain kini harus mereka beli. Pola konsumtif ini mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih permisif dengan utang. Warga desa sawit kini akrab dengan hutang, seperti kredit baju ini. Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka juga terbiasa utang ke warung. Memang kalau kerja sawit, bunyinya dapat duitnya banyak, tetapi habis bulan habis gaji untuk bayar utang. Utangnya kemana aja nih? Iya, ambil beras, ambil apa? Namanya nggak berladang kan? Segala-galanya beli. Tapi ada keuntungannya kan di sini bisa diutang. Tidak mencukupi karena kalau bagi rumah tangga saya itu kalau sama dengan bayar utangnya setiap bulan itu 6 juta lebih Bu. Satu bulan. 6 juta nih. Hah? Pengeluaran setiap bulan? Iya. Bayar utang aja itu. Bayar utang saja. Iya. Pinjam uang di bank. Di bank tuh. Oh. Juta ya? Iya. Kalau dengan pengeluaran bayar yang utang yang di warung-warung, belum bayar segala beras biaya yang lain. Biaya hidup. Utang kini menjadi kebiasaan baru. Dampaknya sangat terasa bagi warung kelontong kecil. Karena diutang banyak orang, warung pun bangkrut. Ini adalah curahan hati anak pemilik warung yang melarang pengutang masuk ke warung mereka. Kalau utang masyarakat tuh 1 bulan tuh kadang-kadang stornya lunas, kadang-kadang enggak di store. Maksudnya? Enggak dibayar.
Itu kadang sampai berapa Pak utang? Karena utang masyarakat itu kan terlalu banyak. Ya di kantin perusahaan, ya di pedagang-pedagang di kampung nih. Ndak satu dia membon. Ndak satu tempat. Gitu. Oh, jadi kalau di kantin perusahaan kan bila gajian langsung dipotong di sana. Akhirnya di kampung nih ndak kebagian. Menurut catatan Ecosok, belitan utang merata terjadi di Desa Sawit. Inilah kondisi desa non-sawit di Kecamatan Delang yang masih diselimuti hutan lebat. Investasi sawit belum menguasai desa-desa di sini. Kami tidak memilih sawit karena kami sayangkan hutan kami takut rusak. Jadi kan kalau kami menanam jenis karet dan juga buah-buahan, nanti kan bisa kami pakai lagi hutannya, Bu. kalau di sawit hutannya habis, nggak bisa dipakai lagi. Iya, kan tandus tanahnya, Bu. Itu karena urat-uratnya itu, seratnya itu kan kuat di tanah. Kalau itu jenis kayu biasa itu kan ditanam malahan kalau udah uratnya, akar-akarnya busuk itu bisa jadi pupuk, Bu. Jadi padi itu subur. Sawit ini panennya pun susah, meliharanya pun harus makan modal banyak. Jadi enak tanaman lokal gini. Dia kan kalau sudah 6 bulan dia bisa panen paling lama. Kalau sawit nunggu 4, 5, 6 tahun baru bisa panen. Hubungan antara masyarakat Dayak dengan hutan sangat erat. Rotat neen penggonti arek gulo. Penggonti arek gulo orang asli Dayak Tomun. Jadi aku nak minum arek gulo, pengganti kopi, pengganti apa, ini ada sedikit manis. Habis? Habis bisa. Cerita koi Dayak Tomun, koi hidup di hulu sungai, koi nyaman diam di hutan. Hutan ini pula yang menjadi tempat bermain anak-anak Delang. Mereka bisa berenang di sungai yang jernih. Kejernihan air Sungai Sitonga ini terjaga sejak dari mata air. Penting kasih himat dona, padi beras ikan bau, pakai halap bagian boi. Air sungai juga digunakan sebagai air minum. Ini adalah sebuah kemewahan yang tak dirasakan lagi oleh warga desa Sawit. Kami sit itu, Pak, minum air niin tanpa sangu, tanpa ada satu botol atau sebuah buluh pun dibabak di kampin. Karena kami tahu dengan daerah, di bukit ini ada arai. Di lebih bukit lagi ada arai. Nah, jadi kami arai itu terlalu gampang. Tidak ada arai pun akar boleh jadi. Di desa Sawit di Bulik Timur, air sungai Kiu yang melintas di desa mereka sudah kotor tercemar. Warga memang masih menggunakan untuk kegiatan MCK dan memasak,
tapi tidak untuk air minum. Saat disusuri ke hulu, pencemaran air sungai makin parah. Di atas ini kan ada pabrik. Ya. Cerita limbahnya? Pabrik, ya. Limbah keluar lewat Sungai Kiu ini. Sumber pencemaran itu adalah ini, limbah sawit yang dibuang ke sungai. Pencemaran itulah limbah perusahaan sawit ini. Sejak ada sawit ini. Apalagi pabriknya kan tetap di seberang sini aja. Sengaja mereka membuka-buka. Kalau musim panas, ini masih bendingan limbahnya. Tapi kalau sudah musim hujan, cari ikan susah. Ngambil air mau nyucigin nggak berani. Banyak limbahnya. Apalagi untuk minum. Kalau dulu sebelum ada perusahaan sawit, nggak kesulitan kalau air, apalagi ikan. Setelah ada perusahaan sawit ini, waduh, rasanya susah. Tiap rumah harus bikin sumur sendiri. Menjadi buruh sawit membuat sebagian besar waktu dihabiskan di kebun sawit. Warga tak punya waktu lagi untuk bersosialisasi. Ikatan sosial antar warga semakin berkurang. Gotong royong yang dulu kerap dilakukan semakin jarang. Dulu kalau gotong royong, kita sangat perlu gotong royong. Sangat bagus sekali gotong royong. Nah, kalau sekarang ini, tapi sekarang ini berkemungkinan, tapi saya pun merasa, karena kalau gotong royong itu takutnya disita waktu, karena dikejar oleh usaha tadi. Jadi kita sekarang ini di desa ini, satu hari pun tidak kerja di sawit, rugi. Satu hari pun tidak berusaha, rugi. Karena apa? Mengejar harga bahan pokok tadi yang mahal. Kalau nggak kerja, nggak berusaha, nggak terjangkau bahan pokok. Yang lebih memprihatinkan, warga kian jauh dari akar budayanya. Aktivitas ritual seperti ini kian jarang dilakukan. 2 tolu 4 5 6 7 kiba burung sangka ari jahai batang menintak buruk nyeraba ngibakan iti gola ada gari sumar babi buruk nisi banyak iti pulis sudah tampus darum nama cik ditim are harak kota binyaknya. Akibatnya, sosok mantir adat kian terpinggirkan. Pelan tapi pasti, mereka tak lagi menguasai mantra dan tradisi ritual. Ya, saya jadi mantir adat. Kadang-kadang tuh saya tuh lupa, soalnya kan nggak fokus. Kadang-kadang timbul adatnya, kadang-kadang hilang. Jadi itu, kalau terus-terusan kita tuh beraya adat tuh, berarti kita ingat dengan menentukan jalur tujuan tuh kan. Sekarang ini banyak hilang ya, adatnya. Sejak kapan itu Pak? Mulai hilang, banyak hilang tuh? Ya sekarang ini sudah hilang. Ada tumbang kan hilang, beladang. Ada tumbang sudah hilang. Mayoritas warga di desa Bulik Timur adalah suku Dayak Tomun, yang secara tradisi hidup dengan berpedoman pada adat istiadat. Kegiatan keagamaan dan adat mewarnai kehidupan warga, seperti acara adat pernikahan, acara adat tiwah, dan acara adat berladang.
Namun, sejak sawit masuk, banyak praktik ritual adat perlahan ditinggalkan. Situasi ini berbeda dibanding desa-desa di Delang yang juga suku Dayak Tomun. Di sini, tradisi dan ritual masih rutin digelar. Ini adalah tari babukung, sebuah tarian sekaligus ritual penghiburan saat ada yang meninggal dunia dalam komunitas Dayak Tomun. Tari babukung dilakukan saat jenazah masih disemayamkan. Penguburan jenazah dilakukan secara gotong royong. Usai penguburan dilakukan tradisi tawah. Rangkaian ritual tradisi kematian ini dan juga ritual lainnya masih dijaga di desa non-sawit di Delang. Delang ini masih melestarikan adat budaya yang sudah diterapkan oleh leluhur dulu atau nenek moyang kita dulu, sehingga apapun tradisi budayanya itu dari dulu yang ada sampai sekarang masih ada, masih tetap lestari. Jadi belum ada perubahan, kecuali pun seandainya di dalam penempatan, kalau dulu di hutan-hutan, sekarang sudah di perumahan bisa melaksanakannya, kadang-kala bisa dilaksanakan seperti itu. Tapi apapun budayanya, baik itu kan budaya itu ada dua, ada budaya hidup dan ada budaya untuk orang mati. Itu semuanya masih jalan sampai sekarang. Ya, budaya untuk orang hidup misalnya dari kelahiran, perkawinan, bahkan untuk bercocok tanam, untuk berusaha, itu ada budaya semua. Nah, untuk orang mati juga ada. Dari orang membuat peti mati, ada budayanya, sampai makan di malam terakhir, itu ada. Sampai sekarang masih ada, bahkan lebih lebih banyak lagi. Berbagai kemunduran di bidang ekonomi, sosial, ekologi hingga budaya itu membuat warga desa-desa sawit ingin kembali ke masa sebelum era sawit. Namun, mewujudkan keinginan itu tidak mudah. Lahan menjadi kendala mereka kembali ke sistem lama. Situasi diperberat dengan keluarnya larangan membuka lahan dengan membakar tanpa disertai solusi. Penegakan larangan pembakaran lahan itu dipicu oleh kebakaran lebat tahun 2015. Sekitar 1,5 juta hektar hutan di Kalimantan Tengah terbakar, memicu bencana kabut asap. Aturan larangan membuka lahan dengan membakar sebenarnya sudah ada. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Undang-undang itu kemudian diperkuat oleh Perda Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003. Aturan ini melarang aktivitas membuka lahan dengan membakar, baik oleh korporasi ataupun masyarakat. Namun,
Benarkah tak ada lagi pembakaran lahan? Aktivis lingkungan sempat merekam kebakaran lahan ini. Asap tebal membumbung dari kebakaran lahan sawit. Kebakaran yang berskala masif seperti inilah yang menimbulkan kabut asap tebal. Kebakaran memunculkan titik api yang mayoritas berasal dari lahan korporasi. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, para peladang dikambing hitamkan sebagai pelakunya. Bahkan tak sedikit dari mereka yang ditangkap dan dipenjarakan. Sementara korporasi pembakar hutan dan lahan tak tersentuh hukum. Faktanya, kebakaran lahan tidak hanya dilakukan oleh korporasi. Masyarakat lokal juga melakukan pembakaran ladang. Untuk mengetahui bagaimana para peladang membuka ladangnya dengan membakar, tim Ekosok mengunjungi salah satu ladang warga. Dibutuhkan waktu 30 menit menembus jalan berlumpur untuk mencapai ladang warga. Atas, licin. Ladang ini luasnya sekitar 2 hektar, lokasinya persis di tengah hutan. Pohon ditebang dan sisa arang menunjukkan ladang ini bekas dibakar. Ini buka lahannya 2018. Bulannya? Bulan 6, 7, Bulan 7. Bulan 8 menanam. Bulan 7 membuka, bulan 8 menanam. Pakai bakar kah? Pakai bakar. Nah, ceritakan bagaimana cara membakar, gotong royong atau apa? Membakar itu gotong royong. Membakarnya gotong royong. Ini orang 12 membakarnya biar supaya nggak merembet ke pinggir lain. Kiri kanan. Pernah kebakaran nggak? Pernah. Kalau untuk pribadi sudah 8 tahun tidak pernah kebakaran. Kan dijaga. Lihat aja kan kiri kanannya masih utuh. Masih utuh. Tidak ada bekas apinya. Anak rambut tuh. Hutan di sekeliling ladang memang masih hijau, sama sekali tak tersentuh api. Ini tak lepas dari teknik pembakaran ladang yang diterapkan warga. Jadi bersih pinggir ladang dibersihkan, itu sekat, disekat, dan waktu musim bakar Bu itu diangkut air dengan dirijen. Pakai yang sprayer semprotan itu Bu, menjaganya. Jadi membakarnya itu lihat bentuk ladangnya, kalau ladangnya mereng ke atas dan di sekeliling ini ada tumbuhan karet, kebun karet punya orang. Nah cara bakarnya Bu dari kepalanya, dari atas Bu. Apinya nggak terlalu nggak terlalu kencang. Nah bakar dari atasnya turun ke bawah. Nah setelah separuh ladangnya dibakar dimakan api, baru di bawahnya lagi Bu, bakar lagi. Dia apinya ketemu di tengah. Itu. Dan jarang sekali di sini yang sampai apinya menjalar ke hutan. Inilah gunanya orang yang punya di air di dirijen ini untuk Bu, matikan apinya kalau ada kutu apinya. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang melarang membakar hutan. Namun, undang-undang itu juga mengamanatkan untuk memperhatikan kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan itu adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar
sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Ketentuan ini sudah dipenuhi warga, karena selain padi, warga hanya menanam tanaman lokal di atas ladang mereka, bukan sawit. Di ladang tanaman ringannya sejenis sayuran itu macam-macam, ada timun, ada jagung jagung, ada terung asam, terung manis, talas, ubi rambat, pepaya, cabai, jahe, ada juga kunyit, ubi, sampai tanaman lokal macam sawi lokal. Akibat larangan membakar itu, kehidupan masyarakat peladang sangat terdampak. Hasil panen mereka merosot tajam. Sementara buktinya 2 tahun terakhir ini Bu, waktu kami membakar helikopter tuna Bu. Begitu api kami naik, ditumpahkan air Bu, disiram. Apa yang terjadi Bu? Apinya mati seketika Bu. Habis itu kan ditinggalkan begitu saja. Sudah itu baru dia tumbuh, kali tumbuh itu hasilnya 6 karung. Ya olehnya tidak dibakar. Kalau dibakar? Kalau dibakar, yang tunggalan 1-2 kambut tuh 100 karung. Data penelitian lapangan di Kalimantan Tengah menjadi temuan berharga bagi Ekosok. Investasi sawit memang bisa dirasakan manfaatnya oleh warga di desa-desa sawit. Namun, dengan membandingkan kondisi desa sawit dan desa non-sawit, Ekosok berani menyimpulkan, investasi sawit justru memunculkan lebih banyak dampak negatif bagi masyarakat. Apalagi ditilik dari aspek keberlanjutannya. Harusnya pemerintah kan sudah banyak belajar bahwa sistem monokultur ini risikonya tinggi apapun komoditinya, gitu kan. Nah, perbedaannya dengan komoditi lain, karakter dari industri sawit ini adalah ekspansif, gitu. Orang, para korporat akan lebih suka membuka lahan baru daripada mereplanting, karena mereplanting itu biayanya lebih besar daripada buka baru. Ya mendingan buka baru gitu. Tapi apakah kita sudah menghitung ekonomi yang didapatkan oleh sawit itu benar dinikmati oleh negara, dinikmati oleh masyarakat, gitu kan? Dan sampai berapa lama? Apakah dalam jangka panjang gitu? Ketika ekonomi kita bersandar pada pasar global. Untuk itu, Ekosok merekomendasikan agar industri sawit dan industri perkebunan monokultur lainnya di Indonesia dihentikan ekspansinya. Rekomendasinya cukup panjang, cukup banyak, tetapi saya sampaikan aja yang penting, yang mendesak dan itu sangat darurat gitu ya. Yang pertama adalah hentikan ekspansi sawit. Karena terbukti bahwa industri sawit yang monokultur dan ekspansinya tidak terkendali itu secara ekonomi, secara sosial budaya, secara ekologi, dan juga secara keberlanjutan itu tidak memberikan kesejahteraan.
Ecosok punya alasan kuat mendesak dihentikannya investasi sistem monokultur. Sebab sistem monokultur merusak keanekaragaman hayati hutan. Memori tentang pentingnya hutan alami dialami Sri Palupi saat mendaki Bukit Sebayan. Bukit Sebayan terletak di Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau. Bukit setinggi sekitar 1000 meter di atas permukaan laut ini adalah tempat suci bagi masyarakat Dayak yang memeluk agama Keharingan. Vegetasinya sangat unik dan lebat. Nah, jadi ini adalah kayu, namanya di sini tanjat. Jadi ini untuk obat orang yang habis melahirkan atau bersalin, supaya perutnya cepat kering. Jadi untuk proses pendarahan itu kurang. Jadi inilah obat untuk untuk orang hamil, orang bersalin. Di layer pertama itu kan kayu-kayu yang besar, kemudian kayu-kayu kecil, kemudian yang ketiga itu tanaman-tanaman yang kita tidak temukan di daerah lain gitu. Tanaman-tanaman yang tumbuhnya bukan ke atas, tapi tumbuhnya ke bawah dan ke samping. Sehingga yang kita lihat, dan di situ juga vegetasi lumut. Lumutnya itu sangat tebal dan diikuti oleh tanaman-tanaman tadi ya. Sehingga kita masuk ke situ tuh lewat lubang-lubang yang mungkin kalau kita lihat tuh seolah-olah akar, padahal itu tanaman gitu yang memang tumbuhnya ke bawah dan ke samping gitu. Itu seperti kita lihat di film Avatar kalau kita naik ke bukit itu. Dan di situ tuh hujan embun gitu. Daerah yang basah, embun datang. Dan layer yang keempat itu juga aneh, itu daerahnya sangat kering. Jadi kering. Jadi kita naik di ibaratnya di lantai 3 itu basah, hujan gitu. Tiba-tiba yang keempat tuh kering kerontang gitu. Nah ini betapa kayaknya keragaman hayati di Bukit Sebayan itu gitu, dengan terjaga karena memang di situ masyarakat sudah berkomitmen untuk ini harus dilindungi ya. Mempertahankan hutan adat di Bukit Sebayan tak hanya berarti menjaga keasrian hutan, tapi juga menjaga sistem sosial budaya dan ekologis kawasan ini. Alam itu jangan dirusak, karena hubungan yang baik antara alam dengan manusia itu akan menjaga kesucian dari manusia sendiri, dan alam itu akan memberikan manfaat yang besar. Tujuan Bebantan itu memelihara alam semesta segala isinya, kayu, binatang, manusia. Itu tujuan Bebantan, supaya alam ini tidak bisa rusak seutuhnya sampai akhir zaman. Pisang raya merah.